Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas virtual Bahasa Indonesia bersama Bu Firda Suryaning Tias. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Mari simak dengan baik. Kita mulai dari struktur teks berita. Ada 3 struktur teks berita yang kalian bisa gambarkan melalui segitiga terbalik. Bisa kalian cermati pada gambar bagian bawah. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita ini menjadi bagian pokok atau inti dari sebuah berita, atau yang menunjukkan bahwa ini adalah garis besar dari berita adalah peristiwa ini. Yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita berada di bagian tengah segitiga terbalik, yang menjadi bagian penjelas atau perincian dari sebuah berita. Jadi, sudah ada inti dari berita, kemudian dijelaskan bagaimana yang terjadi atau kronologinya lebih detail. Yang ketiga adalah ekor berita, terdapat pada bagian runcing di segitiga terbalik yang berupa pelengkap dalam sebuah berita yang biasanya merupakan sumber dari berita. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks berita, terangkum menjadi 5. Yang pertama ada bahasa baku. Bahasa baku ini merupakan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan bahasa slang atau bahasa gaul atau bahasa kehidupan sehari-hari atau bahasa percakapan, akan tetapi bahasa yang bersifat ilmiah. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik, dan kalimat tidak langsung ini ditandai tanpa tanda petik. Yang menandainya adalah kata mengatakan bahwa, mengungkapkan bahwa, menyampaikan bahwa, seperti itu. Jadi kalau langsung ada tanda petik, kalau tidak langsung tidak ada tanda petik. Yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini sebuah reaksi dari suatu kejadian, melihat suatu kejadian. Bagaimana seseorang tersebut mengekspresikan sebuah reaksi yang telah dihadapinya, baik itu senang maupun tidak senang, baik suka maupun tidak suka, baik menerima ataupun menolak. Yang keempat adalah keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu ini merealisasikan adanya unsur kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima adalah penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan yang direalisasikan dalam bentuk bagaimana sih kronologi dalam kejadian tersebut, apa proses kejadiannya. Nah, konjungsi temporal ini biasanya menunjukkan waktu, akan tetapi di dalam sebuah proses kejadian berita tersebut. Contohnya, kata yang kemudian, yang setelah ini, setelah, sesudah itu, sebelumnya, sambil. Ini langsung ada contohnya. Kaidah kebahasaan 5 tadi. Yang pertama contoh konjungsi temporal tadi. Contoh katanya adalah, menurutnya pendamaian diksi transisi dalam PSBB yang kemudian atau yang selanjutnya atau nanti ada kata yang sebelumnya itu juga bisa dimasukkan ke konjungsi temporal, diikuti dengan pembukaan sejumlah sektor yang bisa mengumpulkan masyarakat. Yang kedua adalah contoh kata kerja mental yang merupakan realisasi dari ekspresi melihat sesuatu atau menghadapi sesuatu. Contohnya adalah pekerja menolak adanya UU Hak Cipta. Misalnya juga ketika harga BBM naik, kalian tidak suka dengan harga BBM itu naik karena memberatkan kita sebagai masyarakat. Itu adalah sikap tidak suka, maka kata-katanya dapat direalisasikan menjadi kata menolak. Begitu. Yang ketiga adalah contoh kata baku. Contoh kata baku sesuai dengan KBBI. Contohnya adalah apotik. Itu adalah contoh kata yang salah atau tidak baku. Nah, yang kata baku adalah apotek. Bisa kalian lihat dari kata apoteker. Nah, yang betul adalah apotek. Tidak mungkin apotiker. Yang kedua adalah praktek. Ya, itu salah. Yang betul adalah praktik. Bisa kalian lihat dari kata praktikum, bukan praktekum. Yang ketiga adalah mentaati. Yang betul adalah menaati, karena kata yang diikuti dengan kata KTSP
kata dengan awalan K, T, S, dan P itu akan luruh menjadi hilang. Jadi kata mentaati karena depannya adalah taat, kata dasarnya adalah taat, depannya T, maka akan hilang. Jadi langsung ke A-nya. Contoh keterangan waktu ini adalah keterangan yang pasti. Misalnya, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober. Untuk keterangan tempatnya, misalnya ditambahi upacara dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Selanjutnya adalah contoh kalimat langsung. Tadi, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik yang biasanya diikuti dengan kata ujarnya, tuturnya. Nah, selanjutnya adalah contoh kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini biasanya ditandai dengan kata berkata bahwa, mengatakan bahwa, menyampaikan bahwa, mengatakan bahwa. Nah, ini adalah contoh analisis dan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut pada 4 Agustus 2020. Ini merupakan kepala berita. Kepala berita adalah inti dari berita tersebut, biasanya 1-4 kalimat. Nah, yang kedua adalah menurut Hajrianto, sebagian besar orang ini sudah proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, itu nanti masuk menjadi tubuh berita. Yang ketiga adalah ekor berita, yaitu sumber berita tersebut didapatkan. Mari kita analisis kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan mulai dari kata bahasa baku dahsyat, yang betul dahsyat bukan dahsyat tanpa y. Staff hanya 1 F bukan 2 F. Kata keterangan waktu bisa dilihat pada kalimat pertama 4 Agustus 2020 dan kalimat terakhir Rabu 5 Agustus 2020. Kata keterangan tempat bisa dilihat dari kalimat pertama yaitu Beirut, Lebanon. Kata kerja mental sebagai reaksi atau mengekspresikan peristiwa tersebut, kepanikan karena adanya peristiwa tersebut, menduga karena adanya peristiwa tersebut, dan spontan karena ada peristiwa tersebut. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Bahasa baku pada tubuh berita ada spontan yang betul dengan N bukan spontan, media massa dengan S2, informasi bukan informasi, televisi bukan televise, radius bukan radius pakai Y. Kata kerja tempat di Lebanon di pelabuhan bisa dilihat pada paragraf ke terakhir dan paragraf pertama. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik, kalimat tidak langsung ditandai dengan kata bahwa itu. Kemudian sedikitnya mengatakan bahwa. Yang terakhir adalah konjungsi temporal yang menunjukkan adanya kronologi, menunjukkan waktu dari kronologi kejadian tersebut. Baru beberapa saat setelah itu, sudah beberapa saat dan setelah itu menunjukkan waktu atau kronologi ceritanya. Stasiun televisi mengabarkan dan memberikan informasi. Yang kedua, telah disimpan selama 6 tahun, itu menunjukkan konjungsi temporal. Untuk tugas sama, nanti kalian mencari teks berita di internet. Nanti silakan kalian analisis strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Sama seperti tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.